أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utawi ki angin kang bakal den ngendikaken dening Mbah Kyai Musannef iku faslun fasal suwijining ibarate fasal kados pundi pangendikane Mbah Kyai Musannef mujibatul husni utawi pira-pira perkara kang majibakan atus iku siptatun ana 6 dirupane 6 ilajul hasyafati swijine perkara kang majibakan atus iku krana manjingaken hasyafah manjingaken hasyafah fil farji ing dalem farji wa khurujul mani lan kaping pindhone perkara kang majibakan atus iku krana mentu mani wal haidu lan kaping telune perkara kang majibakan atus iku krana haid wan nifas lan kaping papate perkara kang majibakan atus iku krana nifas wal wiladat lan kaping limane perkara kang majibakan atus iku krana manat wal maut lan kaping 6 perkara kang majibakan atus iku krana mati. Jadi pasal ini menjelaskan tentang beberapa hal yang mewajibkan seseorang itu mandi. Yang dimaksud di sini adalah mandinya mandi besar, bukan mandi seperti biasanya. Kalau mandi seperti biasanya tanpa ada niat juga bisa. Tetapi kalau yang namanya mandi besar itu adalah mandi yang ada niatnya dan itu wajib dilaksanakan. Kalau misalnya mandi besarnya atau mandi wajibnya itu tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tetapi tidak disertai dengan niat yang benar, maka mandinya menjadi tidak sah. Ketika mandinya tidak sah, maka untuk melakukan sesuatu ibadah yang lain pun menjadi tidak sah. Sembayangnya ora sah, puasanya ora sah. Kan seperti itu. Ya enggak? Pertama apa yang wajibkan untuk mandi besar itu? Yang pertama adalah ilajul hasyafati, masuknya sesuatu alat kelamin laki-laki terhadap perempuan. Jadi kalau seorang suami istri ataupun itu bukan suami istri, ya, kalau sudah ilajul hasyafah maka wajib untuk mandi besar atau mandi junub bahasanya. Niatnya gimana? Sama seperti halnya ketika seorang perempuan itu mandi dalam keadaan haid atau setelah haid. Nawaitul husla lirofnil hadasil akbari nganil junubi. Kalau dari haid nganil haidi, kalau dari nifas nganil nifasi. Nah, yang sudah pada haid harus bisa, yang belum belajaran. Kalau dari haid gimana? Nawaitul husla lirofnil hadasil akbari nganil haidi fardhon lillahi. Itu diucapkan sebelum kita mandi. Nah, ketika kita mandi itu baru diucapkan di dalam hati. Kapan waktunya? Ketika kita sudah ngambil air pakai gayung atau pakai pancuran, dikucurkan ke dalam badan kita. Pertama kali air itu kena terhadap badan kita, pertama kali itu juga kita sedang niat. Kalau pakai gayung, ambil gayungnya dalam hati, nawaitul husla lirafnya dari akbari nganil haiti fardhu lillahi ta'ala. Jangan nawaitul husla nganil baru jebur-jebur, tapi tidak niat. Itu tidak jadi nih. Yang namanya niat itu adalah an-niyatu qasdus syai'i muqtaronan bifi lihi. Kan udah kemarin babnya an-niyatu apa? Qasdus syai'i muqtaronan bifi lihi. Kan kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah apa yang wajibkan untuk mandi? Apa? Ilajul hasyaf yang pertama. Kemudian kedua
Yang kedua apa? Buka kitabnya. Yang kedua apa? Wa khurujul mani ini dan keluar mani itu biasanya bagi anak-anak yang mempunyai ciri-ciri bahwa anak tersebut itu mau balik. Siapa? Baik itu laki-laki atau perempuan. Nah, kemarin sudah saya jelaskan bahwa tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang balik itu ada 3. Yang pertama apa? Berumur 15 tahun. Baik itu laki-laki atau perempuan. Yang kedua apa? Haid bagi perempuan yang berumur 9 tahun. Yang ketiga apa? Oh, yang kedua mimpi dengan keluar mani. Yang ketiga haid bagi perempuan. Berarti ketiga ciri tersebut, yang 2 itu untuk perempuan, yang 1 untuk laki. Nah, pokoknya kalau laki-laki mah pokoknya kalau udah umur 15 tahun maka itu sudah balik. Yang namanya balik itu adalah sudah harus bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Kalau misalnya perintah Allah tidak dijalankan, maka pada waktu itu juga sudah terkena hukum dosa. Nah, sudah haid apalagi perempuan kan umur 9 tahun sudah balik tuh namanya. Kalau ternyata di umur 9 tahun itu belum ada yang tidak haid, oh berarti nanti nunggu umur 15 tahun. Tapi jarang sekarang biasanya perempuan itu 9 tahun sudah haid, maksimal 15 tahun lah sudah haid. Ya, kamu dulu waktu haid umur berapa tahun? Hah? Nggak tahu. Iva? 12 tahun. Ella belum. Iva? 12 tahun. Kamu belum. Ini belum. Nanti merasakan. Kalau laki-laki tidak haid, maka laki-laki pengen haid sih gimana? Ya. Jadi yang wajibkan mandi besar itu ada 6. Tadi pertama apa? Ilajul hasapa. Yang kedua keluar mani. Yang ketiga apa? Haid. Yang ketiga haid, yang udah tadi saya jelaskan. Kalau seseorang sedang dalam keadaan haid itu tidak boleh mandi, tapi ketika setelah haidnya itu selesai maka wajib mandi besar. Niatnya tadi saya sudah jelaskan. Biasanya yang namanya haid itu umumnya itu 7 hari, minimal 1 kali keluar. Nih dengerin, kalau misalnya perempuan itu ketika haid hanya 1 kali keluar sekali saja, itu sudah dikatakan haid. Itu paling sedikitnya haid. Kemudian umumnya 7 hari, paling banyak 15 hari. Kalau di atas 15 hari itu namanya istihadah atau darah yang rusak. Bisa dicek ke dokter. Diceknya jangan dicek ke Mbah Dukun, apalagi diceknya sama Alvin. Jadi ya harus dicek ke dokter. Ditakutkan ada apa-apa dengan kondisi alat kelamin kita atau dengan kondisi perut kita dan sebagainya. Ya, itu harus cek, namanya istihadah. Kemudian yang keempat, karena nifas itu biasanya bagi mereka atau seorang perempuan yang setelah melahirkan itu biasanya harus mandi besar. Dalam keadaan haid dan dalam keadaan nifas mandinya seperti biasa saja. Tapi ketika nifasnya selesai dan haidnya selesai maka wajib mandi. Kemudian melahirkan juga sama. Yang kelima dan terakhir karena meninggal dunia. Meninggal dunia itu juga sama. Orang yang meninggal dunia itu wajib dimandikan, dan mandi sendiri mah tidak bisa. Ya enggak? Iya. Dan kewajiban seorang muslim terhadap seorang muslim yang lain yang meninggal dunia itu ada 4. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolati, yang keempat menguburkan. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Benar? Atau saya mau bertanya?
Udah bisa belum tadi niatnya haid, niat mandi junub haid, niat mandi junub dan niat haid atau nifas? Mandi besar, haid udah bisa? Anggi, coba. Anggi, yang udah haid. Nanil, far. Coba. Nanil, far. Lillahi. Hifal disuruh juga belum. Coba. Nawaitul husla li rafa'il hadasil akbari Nanil. anil haidi fardolillahi ta'ala. Alah. Baca niat walaupun belum haid. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Ikutin. Bismillah. Nawaitul husla li rafa'il hadasil akbari anil haidi fardolillahi ta'ala. Kita Nawaitul husla lirofnil hadasil akbari nanil fardol lillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul husla lirofnil hadasil akbari nanil haidi fardol lillahi ta'ala. Pokoknya niatnya seperti itu. Perbedaannya adalah ketika dalam keadaan haid baca seperti itu, keadaan nifas berarti diganti nganil haid jadi nganin nifasi ya. Kalau misalnya dalam keadaan junub nganil junubi ya. Coba bareng niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul husla lirafil hadasil akbari nganil haidi fardol lillahi ta'ala. Yang perempuan harus hafal, yang laki-laki juga harus hafal. Dikarenakan nanti apa? Seorang laki-laki punya seorang istri tidak tahu apa-apa, yang laki-laki juga sama, tidak tahu apa-apa tentang yang mewajibkan mandi, tentang niatnya. Nanti semua jadi nggak bener, ya nggak? Sing lanang orang dia apa-apa, sing wadon orang dia apa-apa. Nanti juga anaknya jadi nggak tahu apa-apa, ya. Makanya nanti kalau misalnya punya seorang pacar harus yang tahu, calon suami atau harus yang tahu, jangan asal seneng terus mau diajak nikah, jangan mau ya. Iya, kalau misalnya tidak ada lagi yang mau ditanyakan, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.